Silakan Sazame. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat ustazah-ustazah sekalian. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah ya ajma'in. Pada sore hari ini ya, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan webinar yang mana nanti akan dijelaskan atau pemateri kita, narasumber kita itu Ustazah Dini. Dan tidak lupa pula kita salawat beriring salam, tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk narasumber kita Ustazah Dini, jawab turun tempat Ana persilakan. Baik, Ustazah Melika, terima kasih banyak atas sambutannya. Baik, saya mulai acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rame ya hari ini ya, Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Ustazah Mei. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini di acara webinar tentang budaya positif. Dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Materi hari ini itu sangat bermanfaat buat kita semua, buat menimbulkan kenyamanan bagi diri kita sebagai seorang guru dan juga untuk murid-murid kita tentunya, supaya tercipta budaya positif di sekolah. Itu tadi. Tema kita hari ini itu adalah tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini apa sih budaya positif itu sebenarnya? Ustazah ada yang tahu nggak? Ada yang paham nggak apa sih gitu? Budaya. Kira-kira budaya apa sih Ustazah? Ada yang tahu nggak budaya? Budaya itu biasanya Ustazah. Kebiasaan ya. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif yang ada di sekolah. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa budaya itu harus positif? Tujuannya adalah untuk membuat lingkungan yang positif juga. Dan juga lingkungan itu menjadi aman, nyaman buat anak-anak itu agar dia bisa belajar, kemudian dia bisa berpikir, bertindak, dan kemudian dia bisa mandiri. Intinya adalah bagaimana murid-murid itu bisa nyaman di sekolah, dan kalau orang sudah nyaman tentunya pembelajaran juga akan menjadi menyenangkan, pembelajaran juga akan menjadi kondisinya gini aja deh, kalau kita nyaman tentunya kita akan senang kan dalam belajar dan materinya juga mudah dipahami, dimengerti gitu. Kalau orang sudah nyaman dia akan cinta dengan sekolah, dia akan cinta dengan pondok pesantren kita gitu kan. Nah, itulah hari ini bagaimana sih cara-cara menciptakan budaya-budaya yang menyenangkan itu, yang aman dan nyaman buat murid. Nah, inilah yang akan saya jelaskan hari ini. Jadi budaya positif atau ekosistem positif, ya kita ambil contoh. Ya kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi guru itu ibaratnya seorang petani gitu. Diibaratkan sama Ki Hajar Dewantara itu adalah guru itu sebagai seorang petani yang mana dia akan menanam bibit ya kan, menanam bibit, kemudian bagaimana bibit itu tumbuh menjadi bibit unggul gitu. Ya, nah di sini pasti seorang petani harus memperhatikan kondisi tanahnya, kemudian bagaimana dia memelihara tanaman itu biar bagus, kemudian memberi pupuk, air, terus membasmi itu ulat-ulat dan jamur yang mengganggu. Nah, jadi begitu juga guru itu ibaratkan dia membimbing anak
ya, membimbing anak bagaimana anak itu menjadi anak yang benar-benar ideal gitu, anak-anak yang benar-benar berprestasi. Nah, oleh sebab itu kita harus membuat tuh bagaimana kondisi lingkungannya yang nyaman, kemudian membasmi ya. Kalau di sini kan membasmi ulat-ulat. Nah, bagaimana tuh menjauhkan anak itu dari hal-hal yang buruk seperti itu agar anak ini nantinya ketika kita didik, kita bina, dia menjadi anak-anak yang brilian, yang seperti sesuai yang kita harapkan gitu kan. Nah, ini berdasarkan ini ya Ki Hajar Dewantara ya, Ustazah. Kemudian materinya hari ini tentang budaya positif itu nanti kita ya, insya Allah akan membahas tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dan juga tentang kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir tentang posisi kontrol. Oh ya, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ya, jadi ada 6 hal yang akan saya bahas hari ini. Ya, yang keenam ini adalah materi tentang budaya positif yang mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan. Oke, jadi perubahan paradigma dengan teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, sekarang yang pertama kita bahas dulu nih, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini kan selama ini kita pahamnya adalah kita nih, guru nih yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid tersebut gitu. Kita nggak bisa seutuhnya memaksa murid gitu. Tetapi ada yang lebih penting di sini, bahwasannya anak itu sebenarnya nggak bisa dipaksa, kan mereka berubah itu memang harus dari diri dia sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, inilah yang sebenarnya salah. Ketika kita mengkritik orang atau misalnya kita membuat orang merasa bersalah, itu adalah bagian dalam menguatkan karakter gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat gitu. Nah, di sini adalah penguatan positif di sini maksudnya kayak membujuk gitu kan. Sebenarnya ada yang lebih efektif lagi gitu. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita nih guru-guru nih orang dewasa terhadap anak-anak kita, dan kita merasa kita tuh memiliki power dan hak untuk memaksa anak gitu. Perubahan paradigma tentang stimulus respon. Jadi tadi itu ada paradigma atau stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seorang? Nah, di sini kita berpikir bisa nggak kita mengontrol seorang? Nah, hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia gitu. Nah, kalau di sini mungkin kita mikirnya gini ya, dalam stimulus kontrol ini kita berpikir bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi kita melihat dari sudut yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan gitu. Nah, padahal menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan gitu. Nah, dari tujuan itulah kita bagaimana bisa mengubah untuk menjadi seorang anak yang jauh lebih baik lagi gitu kan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda gitu. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal gitu. Nah, kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon ya. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, disinilah yang akan kita capai Ustazah semuanya, bahwa sebenarnya kita lebih fokus kepada teori kontrol ini nantinya gitu. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan anak-anak itu dengan menggunakan teori kontrol ini. Kemudian, apakah makna disiplin? Nah, sekarang di sekolah nih ya, sering nih kita tuh, anak-anak nih harus disiplin gitu.
ke harus cepat nih datang ke sekolah gitu, harus pakai seragam, harus menggunakan sepatu. Nah, sebenarnya disiplin itu apa sih, Ustazah? Kira-kira apa sih disiplin yang Ustazah ketahui? Apa kira-kira, Ustazah? Ada yang join nih kayaknya. Tepat apa ya waktu, kira-kira Ustazah? Ada yang tepat waktu, ya. Tepat waktu berdasarkan apa nih? Tepat waktu itu berarti ada peraturan gitu ya? Mengikuti peraturan yang ada. Mengikuti peraturan yang ada, Masya Allah, Ustazah ini ya. Ya, selama ini kita tahu disiplin itu tuh anak-anak harus ngikutin peraturan ya. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana seseorang itu bisa menyadari dan mengatur dirinya sendiri sehingga ada atau tidak adanya peraturan itu dia dapat melakukannya berdasarkan keyakinan dia gitu. Jadi gini, ketika anak-anak yang disiplin itu sebenarnya adalah kita menginginkan nih anak yang disiplin. Nah, kita menginginkan anak-anak itu ketika dia melakukan sesuatu itu dia berdasarkan dari hati dia. Dia memang ada peraturan kan, memang ada peraturan, tetapi dia lebih lebih melakukan itu dengan kesadaran diri dia, gitu. Dia tahu bahwasannya saya harus datang harus datang tepat waktu karena itu untuk diri saya sendiri, gitu. Jadi dia lebih menghargai diri dia, gitu. Nah, bukan karena nanti saya mau dihukum, nanti saya begini begitu, enggak, tapi lebih kepada kesadaran diri dia. Nah, itulah yang akan kita ciptakan, Ustazah. Bagaimana menciptakan anak-anak yang dia sadar loh. Bagaimana, saya harus begini tuh untuk diri saya sendiri loh. Jadi dari hati dia. Nah, itulah yang akan kita ciptakan anak-anak yang seperti itu nantinya gitu, Ustazah. Oke? Nah, kita akan lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, dari disiplin tadi, itu sebenarnya ada motivasi anak-anak itu untuk bisa tertib misalnya. Nah, jadi motivasi itu yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang-orang itu misalnya dia mau datang tepat waktu ke sekolah, itu bisa jadi motivasinya, saya mau menghindari hukuman. Karena kalau telat, nanti saya berjemur di halaman sekolah, di lapangan sekolah. Nah, itu tuh bisa jadi motivasi, ya, motivasi karena menghindari hukuman. Ya, jadi anak-anak itu bisa jadi dia berangkat ke sekolah tepat waktu, motivasinya adalah saya takut dihukum. Nah, itu yang pertama. Nah, itu disebut dengan motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu adalah motivasi yang dari luar diri dia. Karena dia takut dihukum. Ya, maka dia akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya nih? Apa nih yang terjadi nih? Jadi dia takut dihukum, ya. Jadi itu disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu juga motivasi. Nah, ketika anak datang ke sekolah, dia akan punya motivasi nih. Motivasi saya adalah saya nanti akan dapat hadiah dari guru saya. Nah, dia akan senang kan ketika dia datang ke sekolah, dia dapat reward nih gitu. Nah, bisa jadi anak-anak datang ke sekolah motivasinya hanya pengen dapat hadiah. Nah, itu juga motivasi eksternal. Nah, maka dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu. Nah, jadi dia akan berpikir nih, saya dapat apa ya kalau nanti saya datang tepat waktu. Nah, gitu. Jadi itu disebut dengan motivasi eksternal. Nah, jadi itu dua motivasi ya Ustazah ya. Nah, ada lagi yang ketiga, itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Nah, inilah motivasi yang ideal, motivasi yang bagus sekali ya, yang mana motivasi itu dia menghargai diri dia sendiri dengan nilai, dia percaya dengan nilai-nilai keyakinan yang ada gitu, dan dia percaya nilai ini baik buat saya. Intinya nomor 3 itu adalah motivasi intrinsik, motivasi internal di dalam diri anak sendiri. Ibaratnya kalau bahasa kitanya adalah ikhlas. Nah, motivasi yang tujuannya adalah untuk disiplin positif, Ustazah. Jadi motivasi ada 3. Yang pertama motivasi
karena menghindari hukuman, kemudian dia pengen mengharapkan reward. Nah, yang ketiga, dia itu motivasi dari dalam diri dia. Dia nggak peduli, dia mau datang tepat waktu itu karena dia menghargai diri dia dan dia pengen menghargai orang lain. Karena dia nggak dia berdasarkan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri dia. Dia nggak peduli mau dihukum, dia nggak peduli mau dapat reward, yang penting saya datang tepat waktu karena dia yakin ini adalah kebaikan buat diri saya. Nah, itulah tujuan yang ideal ya, yang ideal itu disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, kalau bahasa kita adalah tujuannya ikhlas, niatnya datang ke sekolah itu ikhlas, menuntut ilmu itu ikhlas. Jadi dia nggak peduli dengan motivasi eksternal yang ada di luar sana. Jadi dia benar-benar sincere ya, maksudnya ikhlas dari dalam diri dia gitu. Nah, itulah yang kita harapkan untuk anak-anak kita semua ya Ustazah. Jadi kita mengharapkan akan banyaknya anak-anak yang memiliki motivasi dari dalam diri dia dan dia yakin bahwa nilai-nilai kebaikan itu baik untuk diri dia dan orang-orang di sekitarnya. Ketika ada satu anak yang dia punya kesadaran, yang dia punya motivasi intrinsik, kemudian 2 anak, 3 anak, 4 anak, maka lingkungan kita akan terciptalah budaya positif tersebut, Ustazah. Nah, itulah 3 motivasi ya, Ustazah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah yang pertama, bagaimana sih cara menciptakan budaya positif itu di sekolah? Nah, kita bisa mulai dari peraturan sekolah, Ustazah. Peraturan kelas. Nah, kalau di Sakan bisa bikin peraturan Sakan. Nanti wali Sakannya kumpulkan anak-anak, bikin dulu peraturan kelasnya. Nah, dari peraturan kelas ini bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Ya. Peraturan kelas sama keyakinan kelas ini berbeda, Ustazah. Selama ini kita biasa ya bikin peraturan, atau mungkin selama ini kita bikin peraturan sendiri, anak-anak nggak tahu, taunya anak-anak udah ini peraturannya. Nah, untuk membuat peraturan kelas itu seharusnya kita sepakati sama anak-anak. Jadi anak-anak peraturan itu kan dari anak-anak ya, kita sepakati bersama. Nah, jadi anak-anak tuh tahu dia bahwasannya, oh ini loh yang harus saya lakukan, ini loh yang tidak. Jadi dia tuh ikhlas kalau misalnya dia dapat hukuman, oh iya kan kita sendiri loh yang bikin peraturan itu gitu ya kan. Nah, jadi dari peraturan kelas ini nanti dibuatlah keyakinan kelas. Nah, kemudian ketika keyakinan kelas ini berjalan dengan baik, maka terciptalah lingkungan positif. Ya, lingkungan positif yang semuanya meyakini nih, karena dia punya keyakinan kelas, oh saya yakin nih nilai-nilai baik yang harus saya lakukan gitu. Kemudian akan terciptanya budaya positif di sekolah, kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah. Dan dia melakukan dengan kesadaran dia melakukan dari hati dia yang paling dalam. Nah, kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ya Ustazah ya, kenapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, ya kan? Biasanya kan kita taunya peraturan kelas ya, tapi peraturan kelas itu dibuat lagi keyakinan kelas, ya. Nah, kenapa nggak peraturan aja? Nah, kalau misalnya nih Ustazah, ini ada pertanyaan nih ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kenapa nih Ustazah kita harus pakai helm nih kalau naik motor? Mengapa? Supaya kepalanya terlindungi saja nih. Oh, supaya kepalanya terlindungi. Iya, berarti untuk keselamatan ya Ustazah? Iya, Ustazah. Iya. Nah, jadi dari peraturan itu nih ada peraturan dari pemerintah nih. Kalau naik motor harus pakai helm. Nah, keyakinannya apa? Dia yakin kalau pakai helm itu untuk keselamatan diri dia gitu. Nah, itu yang yang dimaksud dengan keyakinan ya. Nah, jadi ibaratnya ketika kita nih pakai helm bukan karena peraturan, bukan karena takut ditilang ya kan, bukan karena takut ditangkap polisi misalnya kan, tapi karena memang kita yakin pakai helm itu untuk keselamatan kita gitu. Nah, sekarang kan anak-anak gini ngikutin peraturan karena takut kan, bukan karena dia yakin. Misalnya gini yang kayak sepatu tadi misalnya, atau datang ke sekolah gitu kan. Nah, dia ikutin peraturan aja, ya peraturannya jam 7, dia nggak yakin kalau dia harus datang tepat waktu itu karena buat diri dia loh gitu. Nah, itulah yang kita ubah mindset anak-anak gitu. Jadi dari peraturan
kemudian beranjak kepada keyakinan gitu. Nah, begitu juga dengan pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M nih, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu kira-kira gimana, Ustazah? Ada peraturan nih selama pandemi ya. Nah, kira-kira kenapa? Meminimalisir penyebaran virus saja. Menghindari penyebaran virus untuk kesehatan juga kan Ustazah. Nah, kita yakin kalau kita mengikuti peraturan 3M tuh karena untuk kesehatan dan keselamatan kita juga, bukan karena takut nanti ditangkap polisi atau takut nanti kena denda, kan harusnya bukan itu gitu loh. Nah, itu kenapa peraturan itu diubah menjadi keyakinan kelas gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya ya kan? Nah, itu sebenarnya bukan karena nanti Ustazah Dini akan lapor kepala sekolah ya, bukan karena itu ya. Jadi berharapnya mudah-mudahan Ustazah ikhlas mendapatkan ilmu di sini. Nah, gitu ya Ustazah. Nah, kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik ini Ustazah, jadi kan kita berharap nih tadi ada motivasi dalam diri anak sehingga terciptanya budaya yang positif tadi. Nah, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ada banyak sekali peraturan-peraturan di sekolah ya kan, peraturan-peraturan disahkan juga banyak sekali, bahkan anak-anak udah dilanggar berkali-kali tetap juga langgar lagi gitu ya kan. Nah, jadi untuk menimbulkan motivasi itu dari peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan gitu, keyakinan. Nah, berikutnya adalah Ustazah boleh lihat di sini ya, kira-kira yang mana di antara gambar ini yang keyakinan kelas. Nah, yang mana kira-kira? Ini ada dua nih kesepakatan nih ya, yang kiri dan yang kanan ya. Yang hijau lah ya, yang hijau sama yang putih nih. Kira-kira Ustazah, menurut Ustazah yang keyakinan kelas tuh yang mana ya? Di antara dua gambar. Yang putih. Yang putih ya. Saja. Yang putih ya. Putih. Ya, benar Ustazah, yang putih. Kenapa kira-kira Ustazah? Karena itu kayak prinsip, kayak menyentuh perasaan gitu ya. Menyentuh perasaan ya, bahasanya menyentuh ya. Oke. Baik. Ya, kalau di sini kesepakatan kelasnya ada dua ya, kiri kanan. Kalau yang hijau ini Ustazah, kita bisa baca datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini udah biasa ya kita lihat di kelas-kelas atau disahkan juga. Nah, yang ini peraturan ya Ustazah. Ini biasa ya, dilarang buang sampah kayak gitu ya kan. Nah, ini peraturan. Nah, kalau yang putih ini bahasanya juga agak berbeda, tapi intinya sama loh Ustazah. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira mana bahasanya yang lebih enak nih? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, atau saling menyayangi? Yang mana? Yang bagian putih itu seperti moto ya Ustazah. Kira-kira moto, enggak ya? Enggak moto Ustazah. Jadi dia bukan dibuat. moto, ya? Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan peraturan Ustazah. Jadi cuman diubah bahasanya agar lebih enak aja, yang seperti yang Ustazah bilang lebih adem gitu ya kan. Nah, kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini dari mana didapat Ustazah? Dari kesepakatan kita sama anak-anak di kelas atau disahkan gitu. Nah, kemudian contohnya seperti ini Ustazah. Ini ada peraturan nih. Kita bikin peraturan di sekolah ya. Misalnya ini boleh dicoba nanti di kelas ya. Nanti kita sepakat itu sama anak-anak. Oke, anak-anak, apa nih peraturan di sekolah kita? Oke, selalu kembalikan buku di tempatnya. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, setelah peraturan-peraturan ini disepakati di kelas, maka kita ajak anak-anak berdiskusi, yuk kita bikin yuk dari peraturan ini menjadi keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira itu tentang apa ya Ustazah? Nilai kebaikannya yang ada di situ kira-kira? Ada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, benar sekali Ustazah ya, tepat sekali ya. Ini benar nih.
Ya, jadi selalu kembalikan buku di tempatnya, itu keyakinannya dia bertanggung jawab. Nah, jadi kita buat tuh keyakinan di kelas ya anak-anak, kita tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Iya, menghormati orang lain dan diri sendiri gitu. Sebenarnya sama ya Ustazah ya. Sebenarnya sama, cuman bahasanya aja lebih mengarah kepada untuk mereka tuh yakin gitu loh dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini tuh nilai-nilai kebajikan yang kita ingin tuju gitu. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit. Nah, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan berarti itu yakin bahwa keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba itu keyakinannya adalah untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, kesabaran juga. Ini juga masker adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Kemudian berlari-lari di kelas dan koridor juga untuk keselamatan dan keamanan gitu. Nah, jadi inilah nilai-nilai yang kita tuju Ustazah gitu. Jadi anak-anak itu kita arahkan dari peraturan, Jadi anak-anak itu kita arahkan dari peraturan menjadi keyakinan gitu. Jadi supaya dia tuh yakin, oh iya ya saya harus tanggung jawab, saya harus menghormati orang lain gitu. Jadi mereka melakukan itu bukan karena peraturannya, tapi karena yakin bahwa saya melakukan itu supaya saya demi keselamatan diri saya gitu. Jadi dari keyakinan itulah munculnya motivasi intrinsik yang kita harapkan semuanya untuk anak-anak kita gitu. Oke, Ustazah, kemudian kita lanjut ke dihukum oleh penghargaan. Nah, ini nih ya Ustazah ya. Selama ini kita tahu kalau nggak dihukum anaknya, kalau nggak anaknya diberi hukuman, kan tadi ada motivasi, ada 3 ya. Yang pertama itu hukuman, memberikan penghargaan. Nah, sebenarnya memberikan penghargaan itu ada positifnya ya Ustazah, tetapi ternyata ada negatifnya juga gitu. Nah, kenapa? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan itu kalau untuk anak-anak itu kalau kita terus-terusan nih memberikan penghargaan, dia akan menjadi orang yang ketergantungan gitu. Nah, tadi misalnya niatnya pengen datang tepat waktu misalnya. Dia pengen dapat hadiah dari gurunya karena gurunya menjanjikan itu gitu. Ternyata ada 2 anak yang tepat waktu misalnya. Nah, ternyata gurunya hanya memberikan kepada si A misalnya, A dan B ya. Gurunya hanya memberikan kepada si A sementara si B enggak. Nah, kira-kira si B gimana perasaannya? Nah, ya kan? Nah, jadi ibaratnya itu timbullah rasa yang saya insecure lah atau saya nggak nyaman lah gitu kan. Atau misalnya si A terus aja yang dapat penghargaan, dia terus dapat hadiah, maka dia akan ketergantungan. Ya, jadi dia niatnya karena pengen dapat hadiah aja tuh, terus gitu. Jadi ibaratnya dia ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jangka panjangnya itu dia kan dari awal dia pengen tepat waktu itu karena pengen dapat hadiah gitu. Nah, besoknya dia pengen lagi, Jadi dia ketergantungan sehingga yang dia punya harapan yang itu terus. Jadi kalau dia sesekali nggak dapat, dia pasti akan kecewa gitu. Terus juga penghargaan itu sebenarnya lama-kelamaan jadi menghukum gitu. Jadi tidak, yang kita harapkan tadi kan anak yang ikhlas, Tazah. Motivasi yang ketiga yang kita harapkan, anak-anak itu kerja itu, belajar itu ikhlas karena Allah, ya kan? Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan gitu. Kemudian penghargaan juga kadang tidak efektif ya. Dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini juga tadi yang saya bilang kan, si A dan si B gitu ya Ustazah. Kita kasih tuh si A terus, padahal si B juga tepat waktu. Ya maklumlah kadang kita biasa lupa gitu ya kan. Nah, jadi si B ini pasti akan merasa iri juga gitu. Kenapa sih si A terus gitu? Saya kan juga tepat waktu gitu, tapi saya nggak dikasih. Nah, itu bisa merusak hubungan gitu. Dan merusak hubungan antara si B dan guru, bisa juga merusak hubungan antara si B dan si A gitu. Jadi kalau jangka panjang penghargaan terus ya dikurangin lah. Mungkin kalau saya sekali sih boleh ya, tapi kalau terus-menerus kan takutnya kan anak-anak jadi ketergantungan. Itulah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi di sekolah biasanya ada ya peraturan, kemudian ada hukuman
ya. Nah, ada juga konsekuensinya. Kalau misalnya kamu nih tidak tidak pakai sepatu, gimana ini konsekuensinya kamu akan begini-begini gitu ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau hukuman itu hukuman itu sebenarnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Nah, kalau misalnya konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Maksudnya tuh gini loh, sesuatu harus terjadi. Jadi kalau dia misalnya melanggar peraturan, tidak memakai sepatu ke sekolah, nah apa konsekuensinya? Oh, dia suruh bersihin toilet. Nah, itu kan sesuatu harus terjadi. Kalau dia melanggar peraturan kan, nah itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu Ustazah, kadang membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek gitu ya. Contohnya kayak tadi lah ya kan, dia misalnya nggak pakai seragam, terus konsekuensinya ya udah karena peraturannya adalah tidak menggunakan seragam ini, maka kamu harus jemput misalnya seragamnya di kasakan misalnya gitu kan, atau menulis tulisan yang rapi di kertas, saya berjanji akan menggunakan seragam dan segala macamnya. Itu kan jangka waktu pendek aja gitu, hari itu selesai gitu kan. Nah, kemudian kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Ya, jadi kita tahu disiplin itu sebenarnya kan baik ya. Nah, jadi dia akan benci tuh untuk kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kenapa? Karena tadi kita kasih tuh misalnya kan ini ada ada peraturan nih gitu kan. Terus kalau kamu langgar ini loh konsekuensinya. Nah, jadi dia memang anak akan menghargai disiplin gitu karena ada konsekuensi dari pelanggaran tersebut ya. Nah, kalau hukuman itu dia berupa paksaan. Nah, kalau konsekuensi ya berdasarkan stimulus atau tanggapan, dia ada tanggap, oh iya ya saya tahu begini-begini gitu. Nah, kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman juga konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi konsep diri yang baik gitu. Karena ada, oh kamu begini, konsekuensinya begini gitu. Kalau hukuman kan enggak, kadang udah kamu begini aja gitu. Dia enggak punya konsekuensi, dia dihukum aja gitu. Misalnya disuruh dihukum bisa jadi dengan verbal ya, dengan kata-kata juga bisa ya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi dia udah ada kayak aturan-aturan tertentu gitu kan. Nah, kemudian untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Dia takut ya. Dia takut kan dihukum. Pasti dia berbohong gitu. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena kita tahu nih kalau kayak gini begini akan terjadi ya kan. Nah, kemudian kalau hukuman itu pasti akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini disadur ya dari ini nih, restitution orang ini ya, dari Yayasan Pendidikan Luhur. Oke. Kemudian, tindakan guru. Nah, ini contoh nih Ustazah. Tadi kan sudah dibahas ya hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau ada tindakan guru seperti ini Ustazah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Ustazah? Hukuman. Hukuman. Apakah benar hukuman? Dia mencatat 100 kali, kalau hukuman itu lebih ini saja. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira hal ini menyakitkan nggak? Mencatat. Atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu kira-kira konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian murid diminta push up nih 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Konsekuensi.
Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman. Yuk kita lihat jawabannya ya. Nah, kita bahas ya. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, di sini hukuman karena apa? Karena 100 kali lumayan ya. Lumayan sesuatu yang itu saja. Membuat tidak nyaman ya. Kemudian lari itu membuat tidak nyaman loh. Jadi kan karena hukuman tadi ya saya, kita lihat di sini lagi. Nah, hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit loh. Jadi kalau konsekuensi masih oke lah ya. Nah, di sini juga push up itu kan membuat anak tidak nyaman. Nah, itu disebut dengan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu kan ada konsekuensinya gitu. Jadi dia udah coret-coret, terus kemudian dia ganti, dia bertanggung jawab ya karena dia tahu nih konsekuensinya nih, ya kan? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Nah, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, ya kan? Karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Maksudnya ini, murid disuruh tidak menggunakan sepatu ya. Nah, itu kan menyakitkan tuh, dia malu ya kan, dipermalukan, itu sebenarnya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ya. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Oke, jadi tadi udah ya Ustazah ya. Tadi udah dibahas tentang motivasi, kemudian perbedaan antara hukuman, penghargaan, ya, konsekuensi juga ada. Kemudian tadi ada motivasi intrinsik juga. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Ustazah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Ya, di sini berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari ada 5 kebutuhannya, Ustazah. Ya, yang mana kebutuhan survival, ya, kebutuhan bertahan hidup, ya, kita pasti butuh makan, butuh minum, tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan kita nih, ya. Kemudian ada lagi kebutuhan yang disebut dengan kita butuh cinta dan kasih sayang. Ya nggak, Ustazah? Kita butuh cinta kan? Karena kita hidup di dunia kita butuh cinta, ya. Jadi yang jomblo-jomblo segeralah cari cinta ya, karena itu juga kebutuhan. Hilang Ustazah. Oh, Masya Allah. Oke, jadi kita butuh cinta dan kasih sayang, itu kebutuhan kita untuk diterima. Ya, jadi anak-anak juga butuh itu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, kan ada tuh anak-anak yang kayak gitu tuh, Ustazah, karena dia cinta nih gitu. Kalau guru tuh nggak ada gitu, saya malas belajar. Nah, ada juga yang kayak gitu karena dia cinta sama gurunya. Nah, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, karena dia di lingkungan mereka persahabatan gitu. Karena dia butuh itu. Karena namanya manusia kan dia hidup bersama-sama. Tentunya dia butuh cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian ada di situ yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini tuh kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi anak-anak itu, dia misalnya dia punya potensi nih, dia terampil, dia misalnya jago tahfiz misalnya, atau dia jago matematika. Nah, dia pengen diakui tuh prestasinya. Dia pengen dia keterampilan dia, misalnya dia bisa bikin khot yang bagus, dia bisa pidato yang bahasa Arab yang bagus. Nah, dia pengen didengarkan dan dia memiliki rasa harga diri terhadap potensi yang dia miliki. Gitu. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga. Nah, karena dia tahu potensi dia yang bagus itu, dia pengen dianggap berharga gitu. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, contohnya gini. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi misalnya gini, ada anak-anak yang di kelas ya, dia pinter, dia jago ya, dia bisa memimpin, ternyata dibully sama temennya. Kemudian karena dibully itu dia jadi anak yang jadi anak yang nggak berani, maksudnya itu jadi anak yang cengeng, jadi anak yang insecure, nggak percaya diri. Nah, itu bisa kita korek-korek tuh. Kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Nah, ternyata dari cerita dia itu pengen dianggap sama teman-temannya. Dia pengen dihargai sama teman-temannya. Karena dia itu punya potensi, misalnya dia itu bisa menjadi ketua kelas yang baik. Dia itu pintar misalnya kan, tetapi sering dicemeeh sama temennya gitu. Jadi dengan bulian itu membuat dia jadi down. Nah itu bisa tuh, oh berarti ada kebutuhannya nggak terpenuhi. Apa? Kebutuhan bahwa dia itu pengen dianggap oleh temennya, dia itu bisa gitu. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam diri dia gitu. Nah kemudian ada yang disebut dengan kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Nah ini contohnya gini nih Ustazah. Misalnya kita di kelas ya, atau disakan lah, lihat anak itu suka males-malesan ya, misalnya di kelas suka ngantuk, suka letih misalnya gitu kan, terus ditanya, kamu kenapa kok di kelas itu loyo aja bawaannya, nggak semangat aja gitu, atau misalnya disakan kok kamu sering murung ya, lemes gitu. Dari cerita-cerita ternyata jawabannya, Ustazah saya bosan jawabannya. Nah bisa jadi kebutuhan kebebasannya itu nggak dia dapat. Mungkin dia belajar di kelas itu dia ngantuk karena bosan, gurunya nerangin gitu-gitu aja. Mungkin disakan dia bosan, kenapa? Kegiatannya itu-itu aja. Mungkin perlu variasi. Mungkin ada kegiatan misalnya olahraga, kegiatan yang misalnya kita ngajar pakai word wall yang kemarin, supaya anak-anak itu, yang anak-anak yang kebutuhan kebebasannya nggak terpenuhi jadi happy. Oh ini loh kebutuhan saya pengen sesuatu yang baru gitu. Jadi bisa jadi seperti itu Ustazah. Kemudian kebutuhan kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah ini contohnya gini nih, misalnya dua orang berantem ya, yang bukan berantem, ya berantem lah ya, si A dan si B berantem. Nah si A ini ngejek si B, kemudian si B ini ngadu nih sama guru, saya sering diejek, kita panggil A. Kenapa sih suka ngejek B? Ibu Ustazah, saya kan bercanda aja, main-main aja. Jadi dia ternyata pengen melakukan itu karena pengen senang-senang aja gitu ya kan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang misalnya anak itu ada masalah, berarti ada kebutuhan dia tidak terpenuhi, tinggal guru tuh korek-korek. Ada apa sih? Dari situ bisa kita cari solusinya gitu. Tapi sebenarnya bukan guru sih cari solusi, cuman nanti kita mengarahkan anak itu menyelesaikan solusinya sendiri. Nah nanti setelah ini akan dibahas gimana sih cara anak menyelesaikan masalah dia ya. Oke, lanjut ya Ustazah. Kemudian contoh nih, ibu guru bilang aku tidak boleh menggambar sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menggambar. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Ustazah? Dari 5 kebutuhan ini. Dia tidak boleh menggambar. Kemudian alasannya saya suka. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Diakui. Kebutuhannya apakah kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang? Penguasaan. Kesenangan. Kesenangan. Iya, kesenangan Ustazah. Karena dia senang menggambar gitu. Karena dia senang menggambar. Jadi ada kebutuhan di situ yang dia pengen penuhi. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jilbab baru. Itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Cinta kasih sayang. Iya, betul Ustazah. Cinta dan kasih sayang.
Ya, jadi anak-anak itu kadang kenapa dia kayak gitu tuh berarti itu ada kebutuhan tidak terpenuhi. Nah, bisa jadi kita nyuekin dia ya kan, padahal dia cinta loh sama kita ya. Kita nggak tahu misalnya ya kan. Oke. Terus aku bosen, masa belajarnya cuman gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa tadi Ustazah? Ayo, kebutuhan apa? Nih balik lagi ya, kayaknya saya lupa ya. Ini ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Kebebasan. Penguasaan. Iya, kebebasan Ustazah. Karena dia pengen bebas, pengen sesuatu yang baru, pengen suka coba-coba gitu. Pengen, ya dia bosan jadi pengen sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi dia itu ya kebutuhan tadi kebebasan. Kemudian anak kita. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, tadi di awal kita udah jelasin ya. Tadi saya di awal sudah jelasin tentang teori kontrol, ya kan Ustazah. Nah, sekarang inilah 5 posisinya. Wow, banyak sekali ya. Nah, ini Ustazah, ini berangkat dari motivasi yang tadi saya jelasin ya Ustazah. Yang pertama itu adalah motivasi menghindari hukuman, ya kan? Kemudian motivasi mengharapkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Nah, sekarang yang motivasi menghindari hukuman itu termasuk identitas gagal. Karena dia kontrolnya dari luar kan, eksternal tadi ya, motivasi eksternal. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu bisa dari luar, yang mana berdasarkan imbalan. Itu bisa juga Ustazah ya, mendapatkan penghargaan tadi ya, atau ketergantungan pada orang lain. Itu bisa jadi identitas berhasil atau sukses, itu bisa. Walaupun tadi ada sisi negatifnya ya, tapi itu bisa sukses gitu ya. Kemudian identitas yang berhasil dan sukses lagi, kontrol diri ya, menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang motivasi intrinsik yang tadi di awal saya jelasin. Dari 3 motivasi ini. Nah, inilah yang akan kita capai. Nah, sekarang kita lihat perbedaan nih antara semuanya nih ya. Nah, ini dipecah lagi nih. Nah, identitas gagal ini, menghindari hukuman, itu terbagi lagi dari 2. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Kita bahas dulu satu-satu. Guru akan berbuat seperti ini. Guru berbuat kalau penghukum akan menghardik-hardik. Kamu ini nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu ya, itu guru berbuat seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, maka dia akan berceramah. Dia bahasanya nggak menghardik-hardik, dia lemah lembut. Tetapi bahasa yang membuat merasa bersalah itu bisa, seharusnya ibu kecewa, kok kamu begini. Nah, itu sebenarnya pembuat anak-anak itu akan dibuat merasa bersalah gitu. Nah, kemudian, nah kalau yang identitas berhasil dan sukses ini yang dari eksternal juga ya, yang tadi motivasi memberikan imbalan, penghargaan tadi, itu dia guru itu bisa berperan sebagai teman ya. Nah, jadi gimana membuatkan alasan, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid. Nah, ini biasa nih, misalnya kita nganggap murid kita teman. Ya, maka kita akan memberikan banyak, kamu tuh gimana gitu ya. Jadi kayak kawan, kita buat dia seperti teman. Nah, itu lebih intens kan sebenarnya gitu. Jadi dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Iya, nggak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu ya. Nah, kan gitu tuh bahasa teman ya, kayak gitu kan. Kemudian dia pemantau. Pemantau ini menghitung atau mengukur. Nah, di sini pemantau ini dia melakukan satu tuh ada konsekuensi gitu. Jadi dia hitung-hitungan kalau kamu kayak gini konsekuensinya begini loh. Nah, kalau kamu berbuat ini kamu akan begini loh. Nah, itu tentang pemantau. Nah, kemudian manajer. Nah, manajer inilah yang akan kita apa namanya? Bukan kita sih, manajer inilah yang identitas berhasil berikutnya. Ya, yang menciptakan motivasi intrinsik, yang mana guru berbuat sesuatu itu bersama murid. Jadi guru itu bersama murid itu tujuannya adalah untuk mencapai fokus pada solusi untuk diri si anak. Jadi dia mengajukan banyak-banyak pertanyaan. Pertanyaan itu bukan menghukum, pertanyaan itu bukan membuat dia merasa bersalah, tetapi fokus untuk memberikan solusi. Nah, itulah tugasnya manajer. Sehingga apa? Yang ingin dicapai manajer itu adalah motivasi intrinsik. Dari apa? Dari keyakinan yang dia percayai. Jadi tadi kita membahas keyakinan kan, keyakinan atas kebaikan-kebaikan itu. Nah, itulah yang akan kita gali dari si anak gitu. Sehingga anak tadi
bisa menyadari, oh ya saya salah, saya besok nggak kayak gini. Jadi kita buat dia itu sadar gitu. Dan dia yang mencari solusi dengan diri dia sendiri. Nah, kemudian berikutnya, guru bisa berkata nih kalau penghukum, kamu awas tidak melakukan, awas ya, rasakan gitu. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu nadanya agak lebih lembut nih. Kalau penghukum nadanya keras ya. Kalau pembuat merasa bersalah nih nadanya lembut. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan, ibu lelah mengatakannya, ibu stres mengatakannya. Jadi kita membuat anak merasa bersalah dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu nggak mau? Ingat ibu pernah bantu gini gitu ya. Nah, kalau pemantau dia akan tanya, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, itu tuh jelas ya. Kemudian kalau manajer, maka dia akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dia lebih menyelesaikan, anak-anak ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian hasilnya apa? Nah, kalau penghukum hasilnya dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, bisa berbohong, ya kan? Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, kalau teman hasilnya bisa ketergantungan juga, Ustazah ya. Misalnya gini, kita kan kadang guru mut-mutan ya. Kadang kita nganggap teman murid itu sebagai teman. Nah, ada di suatu kali kita mungkin lagi bad mood, kita marahin dia gitu, atau kita berbuat yang membuat dia tidak menyenangkan, dia akan kecewa. Oh, jadi selama ini ibu itu begitu ya. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya memang dia sukses juga ya, cuman dilihat dari situasi dan kondisinya juga. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bisa bila diawasi. Nah, jadi pemantau ini biasanya kita nih ya kan, kita nih guru atau wali sakan ya kan pemantau. Ini anak-anak nih, nih tengok nih, belum lagi pergi nih ke sekolah nih. Ini konsekuensinya, ini begini. Nah, itu tuh dia akan menyesuaikan diri. Oh iya, jadi dia bila diawasi gitu. Jadi kalau nggak ada yang mengawasi dia akan langgar gitu kan. Nah, itu hasilnya kalau untuk pemantau ya. Kemudian manajer itulah yang kita inginkan apa? Anak-anak itu dia bisa menguatkan diri dia sendiri, menguatkan pribadi dia. Jadi yang kita ingin capai adalah anak-anak itu sadar gitu. Dia paham, dia berubah itu karena dari hati dia. Itu yang dari manajer. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini adalah maksudnya dia ada di pikiran kita ini, kita bisa nyimpan memori. Ada spot-spot yang ada di dalam memori kita. Nah, spot ini kaitannya adalah kalau penghukum dia murid meletakkan guru di dunia berkualitasnya. Jadi dia itu akan terekam terus gitu ya, dia tahu nih guru ini guru killer, biasanya kayak gitu saja. Ada di titik spot di pikiran dia, wah guru ini serem ya kan. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di dalam spot dalam otak tadi itu ada dunia berkualitas, ada memori-memori yang kadang kita ingat indah. Ada yang buruk itu pasti kita nggak ingin ingat gitu kan. Nah, itu dia dunia berkualitas. Jadi maksud penghukum ini adalah murid itu, guru ini dia akan ingat terus, oh guru ini nggak baik gitu, guru ini killer kayak gitu. Nah, kalau dia pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Dia akan ingat nih guru nih, karena guru ini dengan kelembutan dia berbicara gitu kan, tapi dia membuat dia merasa bersalah gitu. Nah, kemudian untuk jadi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi di dalam pikiran dia ada spot yang berkualitas tadi ya, dia akan tempatkan guru di dalam pikiran, memori-memori yang indah. Kemudian kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum. Jadi murid itu dia akan ingat tuh, guru ini dia ini suka ini loh, suka beri konsekuensi gitu. Dia akan ingat nih, oh saya kalau begini pasti begini nanti, saya begini. Jadi dia akan ingat tuh, wah ini guru ini tegas gitu ya. Jadi kayak gitu kan. Kemudian kalau manajer, nah disinilah murid meletakkan diri dia sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Itulah perbedaannya Ustazah. Jadi kalau penghukum sampai pemantau itu murid itu meletakkan guru dalam pikirannya, tetapi kalau manajer yang kita terapkan, murid itu meletakkan diri dia, yang dia
yang dia pedulikan diri dia di dalam pikiran dia. Dia berharap diri dia itu menjadi pribadi yang baik di dalam pikirannya, dunia berkualitas, di dalam otak, memori-memori yang indahnya. Gitu. Nah, kemudian kalau penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Nah, kayak gitu tuh anak-anak ya. Kalau dia teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, itu kalau dia kecewa ya, karena dia merasa ketergantungan. Nah, kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh ya? Nah, karena dia kan ada konsekuensi nih, berapa halaman harus saya tulis. Nah, dia kan berdasarkan penghargaan tadi. Karena dia, oh ya, saya udah bikin kayak gini, kira-kira berapa nih reward saya? Berapa nih bintang-bintang yang saya peroleh gitu ya. Kemudian kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia sadar. Nah, itu yang kita harapkan. Bagaimana anak-anak ini sadar, oh ya, bagaimana saya harus berubah. Saya nggak mungkin gini-gini terus gitu. Dari hati dia. Kemudian dampak pada murid, kalau penghukum dia akan mengulangi kesalahannya, kalau pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri, ya saya ini beginilah gitu kan, jadi merasa bersalah terus. Kemudian kalau teman, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri dia. Jadi dia menitik beratkan kepada situ, apa sih sanksinya, apa sih hadiahnya, kayak gitu. Kemudian untuk manajer, dia terus mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Gitu. Jadi disinilah perbedaan Ustazah 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, sekarang setelah 5 pembahasan berbeda Ustazah. Kalau untuk penghukum pasti nada suaranya gimana kira-kira Ustazah? Naik ya? Tinggi ya? 100%. 100%. Kalau nada suara untuk penghukum tuh pasti volumenya tinggi ya, gede gitu kan. Nah, kalau untuk pembuat orang merasa bersalah, ini nada suaranya lembut. Ya, nada suaranya lembut. Jadi lebih ke gini, kamu kasihan lah lihat ibu tuh udah capek, Ustazah tuh udah capek, nasihatin kamu nggak berubah-berubah. Lembut, tapi anak ini merasa bersalah gitu. Nah, kemudian teman. Nah, teman ini bahasanya tuh lebih gaul ya. Lebih ini kan, bahasa teman itu lebih lebih menyenangkan, ceria, periang gitu ya kan. Lebih udah tenang aja, santai aja kayak gitu-gitu ya. Jadi lebih kayak meinikan memudah-mudahkan biasanya kalau bahasa teman itu gitu. Kemudian ya bentar ya saja ya. Oke. Oke. Ya, jadi kemudian kalau pemantau atau manajer. Nah, pemantau atau manajer ini dia nadanya halus dan bahasa tubuhnya tidak kaku gitu. Dan dia mendekat kepada murid. Nah, jadi tadi lebih ke ini yang 55% kan bahasa tubuh. Jadi dia lebih rileks ya, nggak kaku, kemudian nadanya halus. Halusnya bukan seperti pembuat merasa bersalah, biasa aja. Biasa, nggak keras juga, nggak lembut juga, biasa aja, rileks. Kemudian dia menggunakan bahasa tubuh yang santai, ya. Kemudian dia mendekat ke murid, mendekat. Jadi jangan jauh-jauhan ya. Jadi lebih intens gitu. Nah, kemudian, beginilah caranya Ustazah. Manajer, kita sekarang fokus pada manajer ya, pemantau atau manajer ini nih, ya. Kita fokus pada pemantau atau manajer. Nah, apa yang dilakukan oleh pemantau atau manajer itu yang disebut dengan restitusi, ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi inilah yang dilakukan oleh manajer tadi, ya, posisi kontrol yang kelima. Untuk apa? Untuk menimbulkan motivasi intrinsik supaya anak ini sadar. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ya kan, bukan kita menghukumnya, bukan kita buat dia rasa bersalah, tapi kita lakukan dia restitusi, ya. Nah, ada tahapnya Ustazah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Dan kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Makanya nanti akan timbul tuh kesadaran dari diri dia. Ya, kemudian timbullah motivasi intrinsik tadi.
Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dia mengubah karakter anak ini menjadi anak yang baik gitu. Kemudian restitusi ini yang paling penting fokus pada solusi. Jadi kalau anak melakukan salah, jadi fokusnya untuk anak ini gimana dia bisa menyelesaikan masalahnya, solusi. Jadi di situ. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya dia tidak merasa ini apa, ketika dia kembali kepada kelompoknya dia akan menjadi lebih kuat, pribadi yang lebih kuat. Nah, langkah-langkahnya ada 3, namanya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu langkah pertama. Jadi contohnya gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi nanti ada contohnya saja, nanti ada videonya akan ditampilkan. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini tadi saja sudah saya jelaskan tentang 5 kebutuhan kan? 5 kebutuhan yang harus dipenuhi ya kan. Nah, di mana kita korek-korek di validasi tindakan yang salah ini? Di mana kita cari tahu itu di validasi tindakan yang salah? Kita akan tanya apa sih latar belakang dia melakukan itu. Nah, yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Nah, makanya tadi di kelas kita kan tadi udah mengarahkan anak-anak tuh keyakinannya apa, tanggung jawab. Nah, kita akan nanya lagi ke dia, apa keyakinan yang kamu ketahui? Oh, saya harus menghargai orang lain gitu. Nah, disitulah akan terjadi kesadaran diri dia sehingga anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Nah, ini dia menstabilkan identitas untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka Ustazah langkah-langkah restitusi ini caranya bisa Ustazah panggil anaknya, dia merasa ada anak-anak melakukan kesalahan nih, ya Fulanah misalnya, Fulanah kita panggil berdua. Ya, kemudian kita lakukan restitusi. Nah, tahap yang pertama yang Ustazah lakukan adalah Ustazah menenangkan dia dulu, menstabilkan identitasnya. Maka Ustazah bisa berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Jadi kita menenangkan dulu, ibaratnya menenangkan si anak, menstabilkan identitasnya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah gitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi di tahap ini, menstabilkan identitas ini, kita tenangkan anak dulu. Nah, misalnya nih, ada anak bermasalah nih, misalnya kan, cabut di kelas, ya kan, kita panggil dia. Ketika kita panggil dia itu, dia udah gemeteran loh pasti. Aduh, dipanggil ustazah nih, udah cemas karena di sini kita stabilkan dulu dia. Kenapa? Dengan cara menstabilkan dia itu, menenangkan diri dia itu, kita fokus pada solusi. Jadi dia akan merasa nyaman dulu. Ibaratnya kita buat nyaman dulu ya. Ibaratnya ketika dia nyaman, relax, pasti dia fokus. Oh iya, saya harus begini ya gitu. Jangan langsung emosional gitu ya. Kemudian yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita ngorek-ngorek nih. Ya, kita cari tahu apa sih kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, ya, membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya ya. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi yang tadi ya kan. Nah, maka pertanyaannya bisa begini. Kalau dia udah tenang, maka kita tanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, atau bisa jadi apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya dia mukul temennya nih, ya. Kita cari, kita beri dia pertanyaan-pertanyaan supaya dia berpikir, ada nggak cara lain? Kamu tuh jangan mukul gitu ya kan? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi gitu? Nah, disinilah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini Ustazah harus berhati-hati ya. Ketika melakukan validasi tindakan yang salah ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan anak gitu ya, tetapi kita mengarahkannya gitu, mengarahkannya
kenapa sih enggak hal yang baik aja yang kamu balas gitu ya kan? Nah jadi seperti itu ya. Jadi validasi tindakan yang salah ini juga selain kita mengetahui kebutuhan dasarnya, kita bisa kasih pertanyaan-pertanyaan supaya dia berpikir bahwasannya mungkin dia bisa melakukan hal yang lebih baik gitu. Nah di sini. Nah kemudian tahap yang terakhir adalah baru kita menanyakan keyakinan. Nah dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Tadi anggaplah di kelas nih, dari peraturan sudah disosialisasikan nilai kebajikan nih atau disahkan ya kan, nilai kebajikannya, nilai-nilai keyakinannya udah ada nih gitu ya kan. Nah kita akan nanya lagi, nah kamu tahu disahkan misalnya kan, kamu tahu di kelas nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati apa gitu kan. Nah di sini nih intinya ya, dan guru akan berkata apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita menyatakan keyakinan-keyakinan, anak-anak bisa akan menjawab seperti ini. Keyakinannya kita harus menghargai orang lain, Ustazah. Nah, itu kan harus menghargai orang lain. Terus gimana cara kamu menghargai orang lain? Saya akan melakukan kebaikan-kebaikan, Ustazah, gitu. Jadi kita pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia sadar, gitu, Ustazah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia nggak sadar. Yang dia ucapkan itu adalah sebenarnya solusi buat dia. Dia nggak merasa terhukumi, dia nggak merasa bersalah, tapi dia tiba-tiba memberikan solusi untuk diri dia gitu. Itu sih segitiga restitusi itu yang kita harapkan dari hati dia, dari dalam diri dia, kesadaran. Nah itu yang kita inginkan, motivasi intrinsik. Kemudian ada intervensi 30 detik. Wah banyak ya pertanyaannya. Ustazah mau nanti materinya nanti Ana share ya. Kemudian intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula ya, dengan cukup singkat, dengan cara yang non konfrontatif ya. Jadi bisa, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaannya. Apakah yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Nah, jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan dia. Gitu. Makanya tadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada makanya akhirnya adalah terciptanya lingkungan yang positif dan budaya yang positif gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika anak sudah direstitusi, anak nyaman, ustazah juga nyaman. Akhirnya apa? Anak-anak akan nyaman di sekolah, nyaman disahkan, senang. Jadi kita juga nggak stres, jadi kita juga nggak habis energi kita ya kan. Jadi selama ini mungkin anggaplah Ana sendiri juga ya, saya sendiri juga kadang habis energi marah-marahin anak-anak gitu, dan dia nggak berubah-ubah gitu ya. Jadi sebenarnya ada cara lain yang bisa membuat nyaman gitu, Ustazah. Nah hari ini kali ini Ana mau ngasih contoh ya, Ustazah ya. Ana udah melakukan restitusi ya kemarin ke anak ya. Ntar dulu, oke. Ini dia videonya ya Ustazah, Ana tampilkan ke Ustazah. Ini contoh Ana udah melakukan restitusi ke 2 orang anak yang bermasalah. Ini anak yang benar-benar. Kali ini ya, saya akan menampilkan tugas demonstrasi. Oke, ini memang kasus kisah nyata Ustazah. Kisah nyata, memang 2 anak yang saya lakukan restitusi. Ya, jadi ini yang saya lakukan dan alhamdulillah, dan 2 anak yang kasusnya benar-benar kasus nyata ya, dan dampaknya Ustazah bisa lihat setelah restitusi ini, Ustazah akan kaget ya. Maksudnya tuh kemarin anak itu lanjut ke SMA ini ya, satu lagi dapat juara setelah saya melakukan restitusi ini. Ilustrasi kontekstual budaya positif mengenai skenario segitiga restitusi. Kasus pertama. Seorang siswi bernama Falisha, kelas 9, tidak mengerjakan ujian pas semester ganjil. Sekolah yang berbasis boarding school menyediakan pilihan untuk belajar daring atau luring. Falisha memilih untuk belajar daring dari rumah. Ujian pas semester ganjil sudah selesai. Namun, Falisha belum mengerjakan ujian kecuali bahasa Arab.
orang tuanya telah datang ke sekolah untuk menceritakan perihal Falisha yang tidak mau mengikuti ujian PAS semester ganjil. Ketika Falisha datang ke sekolah, saya akan melakukan restitusi kepada Falisha agar dia menemukan solusi yang terbaik untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Falisha Aska ya, kelas 9 Nafisa. Oke, namanya bagus ya. Jadi Falisha artinya apa? Kebahagiaan, Masya Allah. Tapi di sini tenang dulu ya. Sesuatu sebenarnya tidak ingin memberi beban kepada Falisha. Ya, jadi kita sekarang fokus dulu nih, ya, fokus untuk menyelesaikan masalah, ya, mencari solusi, ya. Jadi Falisha nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir karena setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Ya. Dan ingin kasih tahu Falisha bahwa nggak hanya Falisha loh yang punya masalah kayak gini, ya. Jadi sekarang nih saya ingin tahu ya, dengan kejadian yang dari ini pasti Falisha tuh punya alasan kira-kira mengapa hal ini terjadi. Kurang semangat ya, Falisha kurang semangat. Kurang semangat belajar dari kalau tetap buka semangat kalau tetap buka. Jadi dengan begitu, karena belajar dari nggak semangat, jadi ujiannya juga nggak semangat. Juga ada kurang tahu ya, kurang tahu teknologi. Yang belajarnya itu kan anak pakai laptop. Tapi laptopnya rusak enggak. Jadi kayak pakai HP mama tuh itu macet-macet. Pakai HP mama macet-macet. Iya. Pakai laptop juga nggak ngerti. Iya. Jadi nggak semangat ya karena daring ya. Kalau daring. Peraturan pas ya, saya menanya peraturan ketika pas itu dikerjakan dengan tertib, dikerjakan dengan tertib. Nah, kira-kira dari peraturan itu bisa nggak Falisha memberikan apa sih nilai kebaikan yang ada di peraturan itu? Buat kebaikan diri sendiri, kira-kira apa nih yang Falisha ingin lakukan untuk menjadi siswa yang sukses dunia akhirat? Belajar yang rajin. Falisha punya cara nggak? Gimana sih belajar dari itu jadi menyenangkan? Selalu mengerjain tugas-tugas. Selalu mengerjain tugasnya. Tapi tugasnya nggak membahagiakan. Gimana tuh biar bisa bahagia? Bahagia aja. Di bawah happy aja. Iya, di bawah happy aja ya. Bisa kan di bawah happy, di bawah bahagia gitu. Jadi tugas itu jangan dijadikan beban. Jangan happy. Kerjanya belajar tentang teknologi. Dari itu buat diri sendiri, buat diri sendiri juga. Boleh juga nanya sama teman juga boleh ya. Sama guru juga boleh nanya. Bisa? Oke. Jadi kan tadi Falisha udah jelaskan strategi Falisha. Nah, gimana tuh cara mempertahankan strategi? Tetap bahagia. Sesuai dengan namanya. Terus dijalanin aja. Semangat terus. Ya. Luar biasa. Jadi ke depan bisa memperbaiki diri Falisha lebih baik lagi. Amin. Ya. Jadi dari kesalahan ini Falisha bisa memperbaiki diri Falisha. Jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Falisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang mendapatkan restitusi ini dan mendapatkan solusi saya sendiri dari diri saya sendiri. Kedepannya ingin lebih baik dan belajar dari kesalahan.
siswi bernama Nadira, kelas 8, adalah anak yang ceria, berprestasi, ramah, pandai memimpin, dan membuat guru-guru terpesona dengan kebaikannya. Beberapa waktu belakangan ini, semuanya berubah. Nadira tampak murung, nilai pelajaran pun jadi turun, tidak bersemangat untuk belajar, dan menunjukkan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Ternyata, Nadira memiliki permasalahan keluarga. Dengan alasan inilah, saya ingin melakukan restitusi kepadanya. Ibaratnya gini, Nadira itu bukan satu-satunya orang yang memiliki masalah seperti itu. Ya, jadi Nadira nggak usah khawatir. Nadira, ibaratnya kita di sini sekarang bagaimana mencari solusi, tidak fokus ke situ. Dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik diri kita ataupun orang lain, gitu kan. Kemudian apa yang melatar belakangi semua itu terjadi? Gini, Abi nikah tadi, anak nggak terima, kedua kayak gitu. Saya nggak kecewa gitu kan. Sifat perilaku tuh harus berubah dan berubahnya jadi negatif. Iya. Tujuannya negatif itu supaya mendapatkan perhatian aku. Enggak. Gimana ya? Kalau Abi harus tahu karena dia aku kayak gini. Setiap orang pasti kecewa. Tetapi mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Itu kayak pemikiran awal gitu kan. Bener-bener karena ngerasa udah balik lagi jalan, gak tau lagi arah pokoknya masih di titik paling punya masalah dan berat. Padahal enggak, masih ada yang lain. Jadi sekarang kan Nadira udah lagi, Nadira itu berhak untuk cintai diri Nadira sendiri dan juga dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kira-kira apa peraturan-peraturannya tidak sesuai dengan maksudnya yang mungkin Nadira langgar kan? Banyak, salah satunya pernah waktu itu bolos terus bukan bolos sekolah tapi kan ada jam bacaan jadi ya itu pusing pokoknya memaksakan udah terus akhirnya lagi yakinan dari kemudian itu bukan lagi keyakinan yang misalnya bolos bacaan itu tuh kan untuk kita sendiri keyakinan kebaikan untuk diri sendiri kita sendiri. Kenapa? Sebenarnya ya, peraturan itu dibuat sebenarnya buat kebaikan diri sendiri, bukan buat kebaikan ustazahnya. Seharusnya cerminan siswa teladan itu gimana sih Nadira? Pertama, berakhlak. Kedua, peraturan mana yang bagus, saat peraturan atau mengikuti nilai keyakinan? Ini ada peraturan, ini ada keyakinan. Mana yang Nadira pilih? Keyakinan dari diri Nadira atau berdasarkan peraturan? Keyakinan, karena itu kayak kalau misalnya kita udah yakin aja baik buat kita bakal senang ngelakuinnya, nggak terberatkan. Kalau peraturan kayak ada terpaksa ya bagus. Kira-kira bisa nggak Nadira kebaikan Nadira yang lama lagi diusaha bisa ya, insya Allah. Harusnya menyadari itu tuh salah. Apa tuh strategi Nadira tuh bisa naik lagi nilainya? Nadira sekarang fokus belajar kayak harus dapat ranking. Oke Nadira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat Nadira harus direstitusi sama Ustazah ini tadi. Akhirnya Nadira nemuin itu solusi. Kayak apapun yang Nadira omongin tadi itu sebenarnya solusi buat diri Nadira, tapi awalnya Nadira nggak sadar. Dan
alhamdulillah sekarang udah sadar dan ya insya Allah bakal coba jadi lebih baik. Syukur, assalamualaikum. Oke, Ustazah semuanya, Masya Allah, mesti stay tune ya. Ya Ustazah, itu dia materi kita hari ini diakhiri dengan video Ustazah. Jadi ibaratnya apa, yang materi itu semua adalah demi mewujudkan kesadaran anak ya, dari motivasi dari dalam diri dia, dan tujuannya adalah membuat kita nyaman, anak-anak nyaman, dan timbullah budaya positif. Kalau kita udah nyaman tentunya akan baik. Itu saja Ustazah, Ana serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami Ana ucapkan kepada Ustaz ini yang udah memberikan, Masya Allah, banyak kali ilmu yang bisa kita ambil. Apalagi kita semua di sini, anak-anak kita, kita ada 2 tempat. Untuk Ustazah yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya Ustazah. Ya, silakan pada Ustazah Delani. Iya Ustazah, begini, mau tanya aja yang simpel aja Ustazah. Ini kan ketika misalnya saja ada seorang santri terobsesi dengan gurunya ya saja, dalam hal positifnya saja, misal gurunya kreatif, gurunya misalnya pintar gitu dan segala macam, apakah itu membawa dampak buruk ya saja nantinya kepada santri atau murid gitu? Itu aja saja. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustazah Delani yang sudah memberikan pertanyaannya, dan dipersilakan pada Ustazah Dini untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Delani. Ya baik, Ustazah Delani, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya. Ya, pertanyaannya tadi tentang apakah boleh ya anak kita mengidolakan kita, ibaratnya seperti itu ya, apakah nanti berdampak negatif gitu ya. Nah, itu sah-sah saja ya, yang namanya anak-anak itu kan hatinya yang memiliki Allah ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol hati anak untuk tidak mencintai kita gitu. Nah, hanya saja mungkin kita dari materi ini kita bisa mengambil peran di sini ya. Bagaimana kan kita tahu tuh kebutuhan dia, kan ada 5 kebutuhan tadi ya, kebutuhan yang yang harus dipenuhi ada 5 gitu. Nah, kita tahu nih anak kita itu mencintai kita gitu. Nah, senantiasa kita menjaga kebutuhan anak tadi agar dia tidak kecewa gitu. Nah, tidak masalah ya kan, tidak masalah kalau anak itu mencintai kita, dan kita tentunya sebagai guru pasti senang lah ya kita dicintai oleh murid-murid kita gitu. Cuman hanya saja kalau misalnya ada di antara 5 kebutuhan ini ternyata dia tidak terpenuhi, biasalah kita nih ya, kita sibuk, mungkin anak-anak ini tidak terperhatikan oleh kita. Nah, itu kita harus jeli tuh melihat anak itu dia kok berubah ya gitu. Nah, itu bisa mungkin kita lakukan restitusi tadi, Ustazah Delani. Bisa jadi dari restitusi itu ketahuan, oh ternyata kemarin saya begini gitu ya, saya nyuekin dia seperti itu. Nah, disitulah bisa kita arahkan dia, kita kasih solusi bahwasannya kamu melakukan itu harusnya niatnya karena apa dulu gitu, karena berharap ustazah atau karena mengharapkan Allah gitu ya. Jadi kita beri pertanyaan-pertanyaan, keyakinan-keyakinan sehingga dia sadar, oh iya saya harusnya melakukannya karena Allah ya gitu ustazah. Jadi boleh melakukan restitusi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi tadi, Ustazah Delani. Begitu, Ustazah. Ya. Oke, terima kasih kepada Ustazah Dini. Gimana Ustazah Delani? Pas lah ya dengan jawabannya ya. Oke saja pas. Ada pertanyaan, satu lagi yang pertanyaan ada dari Ustazah yang lain. Ustazah Masarah, Ustazah Bevi. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Ustazah Bevi. Ya, terima kasih Ustazah. Ini Ustazah Dini. Tadi kan
yang Anda dengar posisi kontrol dan juga contoh dari Ustazah tadi kan ketika anak sudah melakukan kesalahan, kemudian kita adain restitusi atau perubahan. Ini kebetulan Anda megang kelas 7. Umumnya kelas 7 ini masih belum melaksanakan, maksudnya itu masih belum banyak kesalahan. Apakah dari posisi kontrol ini bisa juga kita gunakan untuk persiapan awal biar anak ini dia tidak meniru yang kebiasaan yang jeleknya. Terus gimana caranya kira-kira apakah kita bisa lakukan ini bukan hanya untuk satu orang tapi sekaligus bersama kayak gitu. Gitu kira-kira Ustazah. Oke, terima kasih Sabevi. Masya Allah bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, dipersilakan pada Sadini menjawab. Iya. Ya, terima kasih Ustazah Melika. Ya, Masya Allah ya pertanyaan Ustazah Bevi ya. Untuk anak kelas 7 yang kita takut dia anak-anak ini terpengaruh ya kan. Nah, itu bisa Ustazah, kan tadi ada tahap-tahapnya ya. Tahap-tahap awal itu kan kita membentuk peraturan kan. Dari peraturan itu maka kita arahkan anak-anak itu untuk menyepakati keyakinan. Nah, jadi bisa Ustazah untuk bersama ya. Jadi Ustazah kumpulkan mereka bersama, ya Ustazah buat kesepakatan ya, kesepakatan sakan ya. Nah, nanti di situ tuh berdiskusi Ustazah sama sama murid-muridnya sama santri-santrinya itu berdiskusi, yuk kita bikin peraturan kelas yuk gitu. Nah, ada nanti langkah-langkahnya Ustazah, nanti bisa naprinkan langkah-langkahnya. Nah, kemudian anak-anak itu bikin dulu peraturan kelasnya kan, disepakati dulu peraturan sakan ya, serama atau ya kita sepakati. Nah, kalian maunya apa? Nah, Ustazah maunya apa? Ustazah juga bikin peraturan kesepakatan Ustazah. Ustazah maunya kalian begini, anak-anak maunya begini. Nah, setelah disepakati itu baru dibuat keyakinan. Dan ini peraturan kita ya. Nah, dari peraturan kita ini kita buat nih keyakinannya apa? Kayak yang tadi tuh Ustazah, mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinannya apa? Maka dibuat saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itu kalau bisa sudah dibuat, di print, ditempel. Nah, jadi mereka tuh membuat keyakinan-keyakinan. Nah, jadi Ustazah kalau ternyata di perjalanan waktu ada ternyata anak-anak di antara kesepakatan yang sudah kita sepakati itu dia langgar, udah kita panggil anaknya untuk dilakukan restitusi. Nah, jadi kita tanya kenapa dia begitu. Nah, kita cari tahu, kan ada 5 kebutuhan mana ya, kenapa dia kayak gitu tuh, ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi itu yang mana gitu. Nah, disitulah kita sadarkan dia. Kita maksudnya itu supaya dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri gitu, Ustazah, seperti yang tadi gitu. Memang sih tugas Ustazah jadi lebih berat kalau melakukan restitusi satu-satu ya, Ustazah ya. Cuman ibaratnya dengan begitu kan Ustazah jauh lebih nyaman gitu kan, anak-anak juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau bisa di print tuh besar-besar di sakannya tentang keyakinan dia gitu. Oh, saya harus menghargai teman saya harus begini. Nah, jadi ketika restitusi itu Ustazah balikin lagi, kita kan kemarin sepakat. Apa kesepakatan kita kemarin? Apa keyakinan yang kamu percayai? Iya Ustazah, kalau saya tuh ini loh kurang menghargai gitu. Jadi solusinya apa? Ya mulai sekarang saya menghargai teman saya lah Ustazah, saya nggak ambil barang dia, saya begini. Nah itu ya Ustazah ya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu Ustazah. Jadi memang sih kalau di awal-awal tuh memang berat. Tapi ibaratnya kita mencoba dulu Ustazah. Kita mencoba, kita step by step dulu ya, mudah-mudahan dengan usaha kita ini ya membuat sekolah kita nyaman gitu, anak-anaknya nyaman, Ustazah juga nyaman gitu Ustazah ya. Karena memang ini tugasnya berat ya, kalau dibandingkan perbandingan wali sakan guru dengan murid yang banyak sekali ya Ustazah ya. Memang butuh kesabaran Ustazah, karena keikhlasan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah membalas kebaikan-kebaikan Ustazah semua gitu. Kalau dibandingkan ya dengan jumlah kita yang sedikit ini dengan santri yang banyak, memang kita harus banyak-banyak bersabar Ustazah. Tapi tetap semangat ya Ustazah ya, tetap kita semangat, kita meraih ridho Allah Ustazah. Ya, silakan gimana? Ya Sadini, terima kasih kepada Sadini yang udah menjawab pertanyaan dari Ustazah Bevi. Terjawab ya Ustazah Bevi, semoga nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya.
Oke, dengan berakhirnya dengan jawaban Ustadz ini mungkin berakhir juga kegiatan kita hari ini, dan alhamdulillah semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini, pada webinar kali ini bisa kita terapkan baik dalam kelas maupun mungkin di asrama juga, dan semoga ada sedikit perubahan ya untuk kita semua, dan itu tidak luput dari kerjasama kita, guru, wali asrama, kemudian pada guru-guru yang lainnya juga, kemudian kita semua dari ilmu ini kita bisa belajar lebih banyak lagi dan bisa memperbaiki diri kita semua bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, Ustazah, mungkin sampai di sini dulu karena waktu kita juga udah mepet untuk maghrib ya. Nah, jadi kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran saja ini, ditunggu webinar selanjutnya Ustazah Dini. Syukran Ustazah Dina. Jazakallahu khairan. Ustazah Meli, Ustazah Hadi. Anda tutup dulu ya Ustazah. Anda tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil restitusi kemarin ternyata Alisha itu kirain dia jerai, dia malah lanjut ke SMA. Kemudian satu lagi siapa? Nadira kan? Akhirnya dia ikut lomba. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, syukran ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Oke.